setelah Oh. saya 2 tahun tidak ke kantor, tidak ngurus perusahaan, tiba-tiba saya diminta oleh Bapak Presiden, waktu itu Pak SBY, untuk menjadi Dirut PLN. Oh ya, Nah, saya waktu itu bilang ya. sama Pak SBY, Pak, saya ini baru sembuh dari sakit yang sangat berat. Masa menjadi Dirut PLN pertama? Yang kedua, saya ini lulusan madrasah aliyah. Masa menjadi Dirut PLN? Nanti kan Bapak dipertanyakan orang, ini Presiden kok mengangkat lulusan madrasah aliyah menjadi Dirut PLN. Saya bukan insinyur, bukan elektro. Saya ini madrasah aliyah, Pak. Kemudian saya ini sudah berjanji tidak mau cari uang. Kalau saya jadi Dirut PLN, berarti kan saya nanti digaji. Dan gajinya besar, Dirut PLN itu waktu itu gajinya 160 juta sebulan. Wah. Kemudian Pak Presiden terus minta supaya saya mau jadi Dirut PLN. Berbagai alasan sudah saya kemukakan, beliau tetap minta saya menjadi Dirut PLN. Akhirnya saya bilang, ya sudah Bapak, saya mau, tetapi saya mengajukan banyak syarat. Pertama, saya harus mengangkat direktur-direktur sendiri. Saya nggak mau direktur-direktur saya diangkat oleh para politisi, para menteri yang lain, saya tidak mau. Dikabulkan. Kemudian saya tidak mau masa jabatan 5 tahun. Saya mau masa jabatan 3 tahun saja. Karena 3 tahun ini saya yakin bisa membuat listrik bagus, sebagus Malaysia. Waktu itu saya bilang, sehingga saya ingin setelah 3 tahun saya nggak mau lagi. Nah, kemudian saya juga minta bagaimana caranya saya tidak ambil gaji, tidak ambil fasilitas. Bahkan mobil saya pengen pakai mobil saya sendiri, bensin saya sendiri, handphone saya sendiri. Presiden bilang, pokoknya terserah saja, yang penting Pak Dahlan mau menjadi Dirut PLN. Nah, begitu. Nah, itu ceritanya. Sehingga pertama kali dalam sejarah, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara dipimpin oleh Tamatan Madrasah Aliyah. Dan alhamdulillah, menurut saya teman-teman di PLN sangat baik, bisa diajak kerjasama bareng sehingga krisis listrik waktu itu segera bisa diatasi ya. Nah, sesudah itu kan malah jadi menteri kan ya? Gimana? Sesudah itu kan jadi menteri bukan? Ya, waktu itu kan saya kan janji 3 tahun menjadi Dirut PLN, tidak mau 5 tahun. Tetapi belum 2 tahun, baru 20 bulan. Saya dipanggil lagi oleh Bapak Presiden untuk jadi menteri itu. Saya bilang, Pak, saya ini sekarang lagi semangat-semangatnya di PLN, kurang 1 tahun lagi, dan saya akan bikin PLN ini bagus sekali. Sehingga saya pengen tetap di PLN, saya tidak mau jadi menteri. Saya bilang sama dia, saya tidak mau jadi menteri. Sampai saya nangis waktu itu, supaya jangan jadi menteri. Kemudian, tapi Bapak Presiden bilang, Pak Dahlan, PLN sudah bagus sekarang, listrik sudah bagus, krisis sudah lewat, udah harus jadi menteri. Ya, begitu ceritanya. Sehingga waktu jadi menteri pun ya, saya tetap tidak mau terima gaji, tetap tidak punya staf khusus, ya, segala macam gitu, Pak. Iya, jadi menurut Pak Dahlan, apa sih artinya jabatan itu? Kedudukan itu? Kalau dulu waktu masih di luar pemerintahan, saya sebetulnya hampir tidak pernah berpikir itu. Saya hanya berpikir bagaimana maju. Karena waktu dulu kita di pesantren, itu selalu kita diskusi, dan diskusi ini tidak pernah berhenti-berhentinya. Mengapa semua rumah sakit, nomor 1 itu pasti milik Katolik. Nomor 2 pasti milik Kristen. Kenapa universitas yang terbaik pasti milik Katolik? Nomor 2 milik Kristen. Kenapa surat kabar terbesar itu pasti milik Katolik? Nomor 2 Kristen. Kenapa ini? Apa yang salah dengan umat Islam ini? Padahal kita mayoritas. Diskusi itu waktu saya di pesantren tidak pernah berhenti mencari jawaban itu. Tapi tidak pernah ada jalan keluar. Nah, kemudian suatu saat saya ikut muktamar organisasi anak muda Islam dan saya mencalonkan diri sebagai ketua umum waktu itu, tetapi kalah dengan teman dari Ambon. Dan setelah kalah itu saya berpikir saya tidak akan bergerak lagi di bidang organisasi seperti ini. Saya akan berhenti total
berjuang dengan cara ini, dan saya akan menekuni satu bidang yang kira-kira bidang itu ada hubungannya dengan yang selama ini terus didiskusikan tapi tidak ada jalan keluar itu, yaitu di media. Kemudian saya all out di media itu, all out sama sekali sampai tidak ada yang tahu bahwa saya itu lulusan pesantren, tidak ada yang tahu bahwa saya itu pernah di organisasi anak muda Islam itu yang sampai ke tingkat nasional. Bahkan banyak yang bilang bahwa saya ini Yahudi, saya segala macam, saking saya fokusnya di bidang-bidang semua itu. Dan alhamdulillah saya bisa membuktikan dengan cara itu kita bisa mengatasi salah satu kelemahan yang dulu kita bicarakan itu. Tetapi begitu sakit, ya ternyata begini-begini saja. Begitu. Dan akhirnya ya itu saya memutuskan untuk mau lagi cari uang tadi. Tapi bukan berarti saya meninggalkan itu, karena dalam skala saya, itu uang itu sudah bisa cari uang sendiri. Baik, baik. Jadi jabatan tuh biasa-biasa aja lah, hanya sekedar amanah, tapi berat di akhirat nanti, begitu ya? Amin, amin, amin. Iya. Lalu tadi kan belum terekam bahwa sekarang saya di Probolinggo di sebuah pabrik APD miliknya aktivis Islam juga, dan sangat jarang bahwa teman kita dari aktivis Islam bisa mempunyai pabrik begini besar. Dia punya 3 pabrik di Probolinggo ini. Yang satu pabrik ini dikhususkan untuk APD, pabrik satunya dikhususkan untuk masker, pabrik satunya lagi dikhususkan untuk baju-baju operasi dokter. Dan berjuta-juta order masuk ke beliau ini, karena sebelum ini pabrik beliau ini untuk garmen, pesanan-pesanan dari merek-merek terkenal di dunia, dan karena COVID ini beliau banting setir untuk mengatasi COVID ini dulu. Terima kasih ya. alhamdulillah. Dikit lagi boleh nanya? Ya, silakan. Ini dengan kondisi usia seperti ini sudah 4 kali, saya masih tetap penasaran itu. Kebayang-bayang terus persiapan meninggalnya seperti apa nih Pak Dahlan? Apanya? Ya kan kita tidak tahu ajal kapan menjemput, betul tidak? Oh ini kurang jelas suara saya, nggak apa-apa. Katanya suara pabrik, suara pabrik. Oh iya. Sebetulnya kalau suara Pak Dahlan ke saya sangat clear, bagus dan tidak ada suara pabriknya. Ya. Jadi ya saya bisa mengerti mungkin situasinya tidak mudah di sana ya. Jadi sisa umur ini kan hari demi hari kita tidak tahu tinggal berapa. Apa cita-cita terbesarnya Pak Dahlan ini sekarang dalam sisa umur bonus ini? Saya ini sebetulnya boleh dikata tidak pernah punya cita-cita. Saya tentu dulu keluarga mengharap saya jadi kiai di madrasah kami, karena kiai generasi 1 sama kiai generasi 2 semuanya meninggal dibunuh PKI pada tahun 48 itu, sehingga satu pesantren itu hampir habis, tidak ada lagi yang bisa jadi kiai, yang tersisa masih anak-anak kecil kayak kami ini. Begitu. Saya belum lahir waktu itu, saya lahir 51, peristiwa itu 48, masih kecil-kecil semua, nggak ada yang bisa jadi kiai. Kiai Tauhid dibunuh, Kiai Hadis dibunuh, Kiai Fikih dibunuh, Kiai Tafsir dibunuh, semua kiai di pesantren kami dibunuh PKI waktu itu. Dan yang menyelamatkan ini adalah Siliwangi. Ketika Siliwangi datang dari Jawa Barat ke Magetan, kemudian PKI ditumpas, nah baru pesantren kami selamat, tetapi semua kiai sudah dimasukkan sumur hidup-hidup. Nah, waktu itu saya belum lahir, tetapi ketika saya besar duluan di antara yang lain-lain yang perempuan, saya diinginkan jadi kiai. Kemudian saya bilang, saya tidak mau. Bukan karena menghindari, tetapi saya ini keturunan dari perempuan. Di pesantren kami punya tradisi, yang jadi kiai harus keturunan yang dari laki-laki. Tapi yang keturunan dari laki-laki itu masih kecil waktu itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya akan dampingi beliau yang kecil ini sampai beliau menjadi insinyur, sampai beliau urusan rumah tangganya, urusan ekonominya beres,
kemudian saya bilang, Mas, saya panggil dia Mas, Mas yang jadi kiai. Nah, setelah itu saya bisa penuh untuk tempat lain tidak jadi kiai karena kami menjunjung tinggi tradisi bahwa yang jadi kiai biarlah yang dari jalur laki-laki. Mungkin itu salah, tapi begitulah waktu itu kami Nah, sekarang setelah hampir 70 tahun ini, saya mau ngapain? Tentu meneruskan mengurusi pesantren keluarga, karena saya malu dibanding pesantren-pesantren lain, jauh masih ketinggalan. Nah, kemudian saya menjalani hidup ya apa yang harus terjadi aja. Mohon maaf. Jadi lebih sederhana sekarang cara berpikirnya dibanding dulu ya. Lebih simpel, lebih menikmati gitu ya Pak. Masya Allah ya, ini. Kira-kira begitu. Ya. Iya. Menikmati dalam pengertian saya ini tidak banyak kemauan juga. Misalnya saya tidak biasa ke kafe-kafe, tidak biasa ke lobi-lobi hotel, tidak biasa ke mana-mana. Kemudian saya juga baju ya begini saja, sepatu ya selalu sepatu cap. Nah, sehingga relatif saya sejak dulu merasa bahagia karena tidak banyak keinginan. Masya Allah. Terima kasih Pak Dahlan Islan. Semoga diberikan Terima kasih ya. Usia yang panjang penuh berkah, diberi kesehatan lahir batin, terutama diberi nikmat iman, nikmat ibadah, dan nikmat hidup bermanfaat. Semoga saya doakan jadi kiai betulan ya. Amin, 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 jadi amin. menteri amin. Udah, jadi ini amin. Udah, jadi pengusaha sekarang tinggal jadi kiai amin. Ya. Amin, amin. Sehingga nanti kalau meninggal tuh adalah meninggalnya sebagai ulama. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Salam hormat untuk keluarga dan kawan-kawan dan pabrik-pabriknya juga semoga berkah.